Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2, yaitu Israwati, saya sendiri, dan Ninding. Judul materi kami adalah pengertian iman, kriteria iman dalam Al-Quran dan Sunnah, iman menurut para teolog. Baiklah, langsung saja kita masuk pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian iman. Iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah yaitu dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada atau wujud dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna apabila orang tersebut memenuhi 3 unsur keimanan, yakni membenarkan atau meyakinkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. 2. Rukun iman. Rukun iman terbagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. 3. Hal-hal yang membatalkan iman. Nawaqidul iman atau pembatalan iman merupakan sesuatu yang bisa menghapuskan iman sesudah iman masuk di dalamnya, yakni diantaranya 1. Mengingkari sesuatu dari kekhususan nyata rububiyah Allah, atau mengaku mempunyai sesuatu dari kekhususan Allah tersebut, atau membenarkan orang yang mengakuinya. 2. Sombong serta menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak menerima sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya. 5. Mendustakan Rasulullah. 6. Mengolok-olok Allah atau Al-Quran atau agama Islam atau pahala yang sejenisnya, atau mengolok-olok para Rasulullah atau para nabi, baik itu candaan maupun sungguhan dan lain sebagainya. 4. Kriteria iman dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran memberikan penegasan tentang iman yang benar dengan kriteria sebagai berikut. A. Iman kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Konsep ini ditegaskan karena perjalanan panjang sebuah agama yang dibawa oleh Rasul dengan ajaran dasar tauhid atau monoteisme seringkali diubah oleh pengikutnya sehingga menjadi syirik atau politeisme. B. Iman kepada seluruh rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Konsep ini terdapat dalam sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Merekalah orang-orang kafir sebenar-benarnya. C. Iman bahwa Muhammad merupakan Rasul terakhir. Konsep ini berdasarkan firman Allah, Muhammad itu sama sekali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. 5. Iman menurut para teolog. 1. Khawarij berpendapat bahwa iman bukan hanya sekedar pengakuan hati terhadap keesaan Allah, tetapi amal pun merupakan unsur dari iman. Mereka memandang amal sebagai unsur yang integral dari iman, sehingga menurut mereka seseorang yang bersalah karena dosa besar, ia bukan saja sebagai orang yang berdosa besar, tetapi juga seorang kafir, sekalipun ia tetap meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat tentang siapa yang sebenarnya masih Islam dan
siapa yang telah kafir dalam persoalan tahkim atau arbitrase tersebut tidak sepenuhnya sesama pengikut Khawarij sepaham. Hal ini menimbulkan perpecahan dalam golongan Khawarij itu sendiri. 2. Murji'ah. Kebanyakan golongan Murji'ah berpendapat bahwa iman ialah hanya membenarkan dengan hati saja. Apabila seseorang beriman dengan hatinya, maka dia adalah mukmin dan muslim, sekalipun lahirnya menyerupai orang Yahudi atau Nasrani, dan meskipun lisannya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengikrarkan dengan lisan dan amal perbuatan itu bukan bagian dari iman. 3. Mu'tazilah. Bagi kaum Mu'tazilah bahwa iman itu bukanlah tasdik, dan iman dalam arti pengetahuan pun belumlah cukup. Tetapi iman itu bagi kaum Mu'tazilah ialah amal yang timbul sebagai akibat mengetahui tentang Tuhan. 4. Asy'ari. Menurut Imam Asy'ari, iman itu ialah pengakuan dalam hati tentang keesaan Allah dan tentang kebenaran rasul-rasulnya, apa yang segala mereka bawa, lalu mengucapkan dengan lisan. 5. Maturidiyah. Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik bil qalb, bukan semata-mata ikrar bil lisan. Menurut Al-Maturidi, sebagai suatu penjelasan bahwa iman tidak cukup hanya dengan perkataan, sementara akalmu tidak beriman. Jadi, kesimpulan yang saya bisa ambil adalah iman merupakan ungkapan kepercayaan seseorang pada suatu objek yang diyakini secara nyata, hadir dan terlibat dalam kehidupan. Sekian dari materi kami. Apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.